Ya, pemirsa, gelar perkara yang dilakukan di Bareskrim Polri tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Wahyu Seto Aji memang sudah selesai dilaksanakan dan setelah ini pihak dari kepolisian akan menggelar rapat secara tertutup untuk menentukan hasil dari gelar perkara yang memang dilakukan secara terbuka terbatas. Hasilnya akan disampaikan esok apakah memang dugaan penistaan agama ini ada unsur pidana, apakah memang Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini dinilai bersalah ataupun tidak. Kita akan bahas pada malam hari ini mengawal gelar perkara Ahok. Sudah hadir narasumber di studio Talk 2 News. Kami perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda dari Wakil Ketua Bidang Hukum MUI Pak Iksan Abdullah. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Pak Daniel Simanjuntak, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pengamat politik yang juga nanti bisa melihat dari sisi kepolitikan begitu ya Pak Pangi Syarwi Caniago. Terima kasih sudah hadir. Sedikit kita bicara soal politik begitu ya, isu yang juga sangat sensitif sebenarnya di kasus ini. Aroma politisnya mungkin Anda sudah mencium begitu ya. Kemudian juga seorang ahli hukum pidana atau pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Fikar. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir kembali di sini. Oke. Baik, saya ke Pak Iksan dan juga ke Pak Daniel terlebih dahulu. Gelar perkara sudah dilakukan, sudah selesai bahkan. Tapi mungkin tidak sesuai dengan pandangan. Atau saya tidak tahu dari pandangan Anda. Kalau awal dikatakan adalah gelar perkara dilakukan secara terbuka. Tapi ternyata memang gelar perkara dilakukan secara terbuka dan tertutup, terbuka terbatas karena alasan substansial begitu. Tanggapan Pak Iksan dan juga Pak Daniel, silahkan. Sekarang mungkin kita sudah tidak lagi bicara terbuka, terbatas dan sebagainya. Ya, betul. Tapi kita berharap Polri tidak bermain-main. Karena hari ini dunia dan kita semua umat menunggu. Ya. Dan hari ini pula sekaligus Polri dan pemerintah diuji bagaimana menegakkan hukum ini. Oke. Nah, karena apabila ini lolos ya Ahok ini, yang saya membayangkan bahwa umat sudah tidak lagi bisa menahan gejolak dan itu akan menjadikan presiden bahwa besok orang bisa seenaknya untuk melakukan penistaan kepada golongan dan agama yang lain dan ini frame kebinekaan kita menjadi hancur. Oke. Nah, ini saatnya pemerintah Jokowi ya dan Polri untuk bisa merasakan ya. Luapan hati masyarakat yang sedang menunggu. Ya. Dan ini harus segera diputuskan dan segera diobati lah ya. Nah, dengan cara ya katakanlah kalau Ahok ini sudah dinyatakan terbukti ya dalam arti memenuhi unsur pidana ini saya kira bisa melegakan semua umat. Oke, baik. Dan ini yang ditunggu dan putusan ini akan dipuji. Baik. Pemerintah akan dipuji dan Polri juga pekerjaannya akan Ya. Putusan nanti akan disampaikan besok begitu ya, sekitar pukul 10 sampai dengan 12, kita tidak tahu nanti agenda dari pihak kepolisian. Pak Daniel, kalau Anda melihat dari gelar perkara yang sudah dilakukan hari ini dari pukul 9 pagi sampai dengan berakhir pukul 18, tanggapan Anda? Pertama sebelum saya menjawab pertanyaan Anda itu, yang harus kita pahami adalah kasus Ahok ini bukan sekedar kasus berkaitan dengan sakit hatinya umat Islam. Nah, itu pertama. Nah, ini berkaitan dengan eksistensi kebinekaan kita, eksistensi keberagaman Indonesia. Karena kalau kemudian ada upaya penistaan terhadap agama, kemudian itu diabaikan, itu di masa yang akan datang berpotensi terus terulang. Dan ini berbahaya untuk keberagaman Indonesia. Nah, itu pula lah yang kemudian kami di Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah memutuskan melaporkan secara hukum. Supaya kemudian masyarakat itu terbiasa ketika ada masalah, jangan kemudian anarkis, kemudian protes dengan cara-cara yang tidak baik, tapi kita tempuh jalur hukum. Artinya yang ada unsur formal. pembelajaran Betul. begitu ya? Yang itu ada hikmahnya dan kita mengedukasi publik dengan cara itu. Kemudian kedua, berkaitan pertanyaan Anda tadi, hari ini Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu diwakilkan ke Mas Pedri Kasman, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah, yang waktu itu mewakili saya sebagai Ketua Umum untuk melakukan pelaporan. Tadi digelar perkara dari pagi sampai jam setengah 8 tadi, jam 7 tadi tuntas.
saya tanya ke sana, pada prinsipnya gelar perkara dilakukan dengan cara yang cukup fair, cukup baik lah kira-kira begitu. Walaupun kemudian ada berbagai perubahan ya, tadinya terbuka, kemudian terbuka terbatas dan segala macam. Tapi yang jelas walaupun dia terbuka terbatas kan memang diawasi oleh seluruh pelapor semuanya hadir, ahli. Nah tadi saya tanya hasilnya bagaimana. Dari semua ahli yang menyatakan pandangannya di forum itu, menurut teman-teman yang ada di dalam memang punya kecenderungan untuk menyatakan ada pelanggaran hukum, ada penistaan agama di situ. Nah tinggal besok kita lihat bagaimana keputusan final, apakah betul ada pelanggaran hukum, ada unsur pidana yang dilakukan oleh saudara Basuki dari gelar perkara Cahayapurnama. yang sudah dilakukan tadi sudah terpenuhi begitu ya apa yang diinginkan oleh pihak terlapor? Iya, sudah dipenuhi oleh penyidik betul. begitu. Jadi tadi disampaikan oleh teman-teman yang ada di sana pada dasarnya cukup fair apa yang disampaikan. Kemudian ahli-ahlinya bisa mengcover semua apa yang dibutuhkan dan punya kecenderungan rata-rata para ahli menyatakan ada unsur tindak pidana di situ. Tinggal besok kita lihat apa hasilnya. Nah, disitulah kemudian dibutuhkan sikap dewasa dan matang dari seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu besok kita dengarkan keputusan pihak Polri sambil terus mengawasi proses hukumnya. Baik. Ada yang tidak biasa sebenarnya dalam gelar perkara ini, kalau tadi disampaikan bahwa ini mungkin sebagai gelar perkara pertama begitu yang dilakukan secara terbuka dan terbatas. Tapi apakah memang seluruh unsur ini sudah terpenuhi begitu dalam melakukan gelar perkara terbuka dan terbatas? Pak Fikar nanti bisa dijawab ya Pak ya. Kita harus break terlebih dahulu. Kami akan kembali ke hadapan Anda pemirsa di Talk 2 News sesaat lagi.